seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak, saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak ya Pak ya. Nah, supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal peningkatan performa pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan supervisi, saya melakukan kegiatan observasi ini dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan Bapak nanti dalam kegiatan supervisi. Supervisi pembelajaran saya nanti Pak di kelas Bapak mau mengambil tujuan pembelajarannya yang gimana Pak? Tujuan pembelajarannya Bu, nanti yang saya buat peserta didik mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa dan kota serta perkembangannya dengan benar. Karena Bu, materinya kebetulan tentang desa dan kota. Itu ya Pak ya, tentang desa dan kota. Nah, untuk materi ini tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, strategi pembelajarannya seperti apa Pak? Strategi pembelajaran nanti yang Bu yang mau saya lakukan adalah yang pasti Bu, metodenya saya pakai nanti ada diskusi, kemudian model pembelajarannya nanti problem based learning PBL. Nanti saya berbasis pemecahan masalah Bu. Nah, untuk strategi ini area pengembangannya gimana Pak? Area pengembangan juga nanti yang mau dilihat keberhasilan model dan metodenya serta peningkatan pemahaman daripada peserta didik. Yang spesifik ingin saya amati yang bagian mananya Pak? Nanti boleh Ibu amatinya tentang model dan metodenya Bu. Model dan metode Pak ya. Oke Pak, untuk supervisi kapan bisa kita lakukan Pak? Besok Bu, tanggal 25 saya ada kelas di kelas 12.3 jam 11. Oh, jam 11 Pak ya. Nah, untuk kegiatan supervisi ini saya mohon izin kepada Bapak nanti untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman Pak ya. Kemudian juga nanti saya akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik Pak, sampai di sini kegiatan pra-observasi kita. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, sedang baik bacaan, mari kita bersatu dan doa bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sehat? Ada yang galau hari ini? Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ada yang menyenangkan ya. 12.3 ya. Tepuk tangan 12 kita. Sebelum saya mulai, saya check up dulu. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Ya, saya hadir semua. Jadi saya harap untuk kedepannya tetap seperti ini dipertahankan. Jangan ada yang apa, kalau ada yang sakit di kabarnya ya. Dan terutama untuk anda semua jaga kesehatan. Karena dari kelas 12 sebentar lagi akan meninggalkan SMA kan? Ya, jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi kepada anda yang dapat merugikan anda. Ya, baiklah Nanda, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita sebagai lanjutan dari yang kemarin ya, masih bersama saya dan pembicaranya itu adalah geografi ya. Sebelum saya mulai, saya harapkan nanti seluruh siswa kelas 12.3 hadir seutuhnya. Seperti biasa ya, kita mindfulness, lupakan beban sejenak. Kalau tadi pagi ada yang galau-galau, ada yang bebannya banyak, lupakan dulu, kita fokus dulu belajar geografi. Bisa? Ya, oke. Baik, untuk materi kita hari ini, sebelumnya saya terima kasih dulu nih, duduknya sudah langsung berkelompok sesuai dengan yang kesepakatan kita kemarin kan? Ya, ada dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok
2. Ya, jadi terima kasih sekali ya untuk sudah dipersiapkan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus. Ya. Di depan ada slide saya. Di situ ada judulnya kita materi pada pagi hari ini adalah tentang potensi dan permasalahan desa dan kota. Nah, jadi pada hari ini kita masuk pembahasannya mengenai tentang desa dan kota. Sebelum masuk ke materi inti, ya kan? Saya tanya dulu lah. Ini kan siswa nih, ya. Pasti punya keinginan, pastilah ya. Saya tanya nih, siapa yang mau jadi orang kota? Yuk. Gak ada tulis tangan. Siapa yang mau jadi orang desa? Saya mau tanya, yang gak tunjuk tangan mau jadi apa? Ya, orang kota enggak, orang desa enggak. Nah, jadi tentu ya, adalah yang pasti mau jadi orang kota, ada juga yang menjadi orang desa. Nah, ini yang akan kita bahas potensi dan beberapa permasalahan. Nah, ini menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kita pada pagi hari. Ya, sebelum itu saya akan kasih tahu dulu. Nah, ini ada mantan orang ganteng di depan. Mau salam malam ada tengok ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui nanti kegiatan diskusi peserta didik kalian ya diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa dan kota dengan benar. Jadi itu akan menjadi topik pembahasan kita nanti. Apa saja permasalahan yang ada di desa dan di kota. Tentunya kalau desa dan kota pasti tidak akan baik-baik saja kan. Tentu ada permasalahan yang akan terjadi. Nah, itu kita akan angkat nanti ya menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari. Sekali lagi saya ulangi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa dan kota dengan benar. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sesuai kesepakatan kita yang sudah lalu, saya ingatkan kembali boleh? Boleh ya? Hadir seutuhnya, lupakan sejenak, aktif dalam pembelajaran, bertanya kalau sudah dipersilakan, batas waktu permisi 15 menit ya, dan selalu bahagia. Yang paling penting ya, ada yang mau ditambahkan kira-kira? Atau cukup? Ya, nah ini menjadi kesepakatan kelas kita pada pertemuan kita pada pagi hari. Sekedar mengingatkan saja ya. Langsung kita ke materi. Apa sih yang Anda ketahui? Apa nih Pak yang diketahui nih ya? Pertama desa. Yang kedua ada kota. Apa sih yang Anda ketahui mengenai desa dan kota? Nah, kita lihat dulu yang desanya ya. Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan argumennya? Apa sih yang diketahui tentang desa? Siapa? Yang kamu ketahui tentang desa itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa? Ya, Pani silakan. Desa itu memiliki sumber daya alam untuk manusia sehingga terjadinya interaksi antara desa dan kota nanti orang desa menuju ke kota. Jadi yang saya pahami desa itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya desa. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Desa itu penuh dengan SDA. Benar? Nah, ya, penuh dengan sumber daya alam. Contohnya nih, Tambusya Utara. Apa sumber daya alam kita yang paling menonjol? Sawit. Tanaman kelapa sawit. Coba bayangkan, begitu banyaknya orang-orang yang tinggal di Tambusya Utara yang menggantungkan harapan hidupnya ke tanaman kelapa sawit. Ya? Lalu siapa yang bisa kasih argumen? Apa yang diketahui tentang kota? Tadi kan desa ya, kota. Yuk, mana ini orang kota tadi nih? Ayo, yuk yang orang kota. Ada yang bisa kasih pendapat? Apa itu kota? Yang diketahui saja. Ya? Ada yang bisa? Apa sih? Tadi kan kalau desa kan banyak sumber daya alam gitu ya. Mungkin kalau kota bagaimana gitu? Yuk, yang tahu saja. Ada? Adakah? Silakan. Adakah? Kota. Sarah, silakan. Ya. Apa yang bapak-bapak juga boleh. Siapa yang kira-kira yang ngomong bapaknya? Iya, silakan.
Aku semua nggak mau membahas kota nih. Oh Pak, kami nggak suka kota Pak. Kota itu banyak pengaruh negatif. Misalkan nih ya. Makanya kami membahas desa aja ya. Ada kira-kira? Apa yang Anda ketahui mengenai kota? Silakan. Ya. Apa itu kota? Kota. Ya. Kota adalah tempat yang memiliki populasi yang padat, terus banyak populasinya, sampah di mana-mana. Itulah negatif dari kota, Pak. Berbeda jauh dengan desa yang wilayahnya masih sejuk, hijau dan segar, Pak. Tangan tercakir. Tapi saya kasih penguatan sedikit boleh ya. Itu kan tadi negatifnya, bukan berarti kota tidak ada yang positif, tapi ada. Mungkin menurut Cakir lebih banyak ke arah yang negatif. Banyak sampah tadi ya, populasi padat gitu ya. Kemudian tadi macet. Kalau kita tinggal di desa pernah kena macet? Ya. Tapi kenapa Anda selalu terlambat? Ayo, kenapa? Ya, banyak hal ya, banyak faktor ya. Padahal kita nggak pernah kena macet kan? Kalau ada siswa yang alasannya, maaf Pak saya terlambat karena kena macet, wah ini ketawa kita nanti. Di mana macet kan? Nggak ada macet ya. Nah mungkin itu hanya terjadi di perkotaan saja. Ya, bagus ya pendapatnya ya. Terima kasih. Lanjut kita potensinya. Yang pertama desa. Apa sih potensi desa? Saya di sini ada gambar, ada 3 gambar. Nanti coba kita lihat, kita analisa bersama ya. Nah, kalau yang ini gambar apa nih kira-kira anak-anak? Banyak Ya, sawah. sawah. Yang bawah? Padi. Ini menjadi potensi desa. Potensi itu adalah kemampuan ya. Yang kemampuan atau yang sering terjadi di desa, inilah dia. Ada orang sedang membajak sawah, memakai hewan ya, kerbau ya. Lalu ada yang menanam padi dengan cara konvensional. Kemudian ada yang kegiatan bergotong royong. Ini potensi yang dimiliki oleh desa. Coba kita flashback ke kota. Nah, sini 3 gambar juga. Kita lihat dulu. Yang ini iya, macetan yang dibilang sakit tadi nih. Lalu yang bawah polusi ya. Nah, ini gambar orang yang sudah pakai masker lalu hiruk pikuk di tengah-tengah kegiatan ya. Nah, yang terakhir nih. Ini biasa yang sering dibilang anak-anak. Apa sih bedanya desa dengan kota? Oh Pak, kalau di kota itu banyak gedung-gedung pencakar langit, tapi kalau di desa Pak banyak pohon-pohon pencakar langit. Artinya lebih banyak pohonnya daripada bangunannya. Ini gambaran secara umum tentang kota. Kalau kita lihat, kita koneksikan materinya ya, kita kembali ke desa tadi. Nah ini, yang ini dulu. Tadi kan gotong royong ya. Pertanyaan saya, apakah gotong royong ini ada di masyarakat kota? Kenapa? Karena sibuk dengan iya, sibuk dengan diri sendiri. Individualistik, suka sendiri-sendiri gitu. Itu orang kota ya. Cuek-cuek saja. Mungkin tetangganya meninggal ya. Terjadi loh. Kenyataan loh. Dan itu kebiasaan orang Indo ya. Jadi kecelakaan, jebret gitu ya kan. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Lihat dulu. Kenapa nih? Oh kecelakaan. Pergi situ kan. Yang kedua sekarang lagi jalan Pak, ambil HP. Kalau kuis kecelakaan. Seharusnya budaya positifnya gimana kita? Bukan dilihatin, ada pula tabrakan nih. Itu tak patut dicontoh ya. Nah itu ya. Nah itu kan sebagai generasi Z nih, generasi milenial seperti itu. Jangan lupa beribadah seperti itu. Ya, nah ini nggak ada. Alhamdulillah kalau di sekolah kita masih sering mengadakan itu meningkatkan ukuran silaturahmi kita. Ya. Lihat di desa aja dari gambar ini kelihatan daerahnya sangat asri, sejuk, hijau gitu ya, dibanding dengan di rumah lain tadi. Kalau kita lihat ini nampaknya sumpek sekali gitu. Ya. Nampak ya koneksinya, nampak perbedaannya ya? Kalau ini contoh di Jakarta ya. Kalau di Jakarta mungkin bisa sampai berjam-jam macetnya. Saat ini di Riau, di Pekanbaru Kota, hampir seperti itu loh kalau jam 5 sore. Pagi dan sore
pada hari kerja itu macet sekali. Ada yang banyak orang bekerja, anak sekolah, macam-macam ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Itu tandanya dia tanda suatu sebuah kota yang sudah ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya antara desa dan kota itu memiliki interaksi, saling berkaitan, tidak bisa terputus sama sekali ya. Kita lihat dulu cewek cantik. Ini ada video, coba kita saksikan bersama. Kebetulan speakernya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, satu sisi kemudahan akses, banyak peluang ya. Kemudian kita lihat ya videonya rame ya. Ada fasilitas hiburan, akses pekerjaan berkualitas. Nah, kalau di desa, ya, di kehidupan di desa, sosialnya kuat, hidup yang lebih santai, ya. Nah, kalau dia seperti ini enak ya, keindahan alamnya bagus. Ini adanya di desa kan? Iya. Nah, kita lihat. Suruh komentar nih, pilih yang ya. Disuruh milih kota atau desa. Tadi sudah lihat slide-nya ya. Kalau di kota itu ada polusi, kemacetan. Kalau di desa itu keindahan alamnya bagus, ikatan sosial yang tinggi gitu ya. Nah ya, jadi dari video tersebut kita tahu bahwasanya antara desa dan kota itu saling berinteraksi. Orang kota membutuhkan orang desa membutuhkan orang kota. Yang tadi milih jadi sebagai orang desa, jangan sombong. Kalau tidak ada orang kota, mungkin kita nggak akan bisa pakai baju. Karena orang desa cuma jual kapasnya aja, ya kan? Yang bikin benang, yang bikin kain itu orang kota. Nah sebaliknya, orang kota pun tak boleh sombong. Kalau tak ada orang desa, mungkin orang kota tak akan bisa makan sayuran dan daging-dagingnya. Ya, di mana mereka nanam sayur? Yes. Bisa. Di mana mereka mau ngangon sapinya? Orang buka pintu langsung jalan raya keluar tabrak mati. Ya kan? Gak ada. Kalau di desa gimana? Lahan masih luas. Nah inilah ya, ini terkoneksi antara desa dan kota. Nah dengan demikian tentu ada permasalahan-permasalahan timbul dari interaksinya itu antara desa, kemudian juga dengan kota. Nah ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini dan sekaligus menjadi kegiatan kita pada pertemuan kita. Ya, jadi nanti akan diwujudkan, akan disampaikan melalui dituangkan hasil karyanya melalui namanya nanti lembar kerja peserta. Ini ya ada KTP. Saya buka dulu. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira 12.3? Bisa. Ya. Ini sudah ya. Nanti seperti biasa kita belajar dengan kelompok, nanti baca petunjuknya ya. Di sini ada sedikit stimulus artikelnya. Nanti silakan Anda baca. Kemudian nanti yang paling bawahnya ada stimulus gambar. Silakan nanti dilihat. Saya sengaja bikin di sini versus ya. Ini desa, ini kota, desa lawan kota. Nanti Anda sendiri yang mengartikannya ya. Kemudian, nah yang di bawah ini nanti akan kita isi. Jadi nanti setiap kelompok akan saya berikan satu
produk lembaga kegiatan peserta didik kita pada pertemuan ini nanti kita diskusikan, kita isi, lalu nanti kita presentasi seperti biasa ya. Nah sebelum itu saya jelaskan dulu ya indikator permasalahannya. Jadi nanti silahkan setiap kelompok untuk mengangkat satu permasalahan apa yang terjadi di antara desa dan kota. Nanti akan saya bagi nanti mana kelompok desa, mana kelompok kota. Nah jadi nanti silakan yang kelompok desa, saya kasih nama ya, kelompok desa mengangkat satu permasalahan apa yang terjadi di desa. Kemudian kelompok kota mengangkat satu permasalahan apa yang terjadi di kota. Ya, lalu kita pecahkan dengan nanti memberikan bisa? Bisa? Ya. Saya bagikan dulu KPD-nya. Untuk kelompok desa silakan diskusikan dan kelompok. Ya. Nah, masing-masing KPD sudah ada. Silakan didiskusikan dengan secara berkelompok ya. Silakan dirembukan apa yang menjadi permasalahan sampai nanti ke solusinya ya. Nah, jadi mulai dari sekarang nanti saya kasih waktunya 10 menit ya. 10 menit ke depan nanti kita selesai langsung kita nanti presentasi. Bisa? Bisa. Ya, silakan dikerjakan dan selamat bekerja. Lalu diskusikan kembali penyebab masalahnya apa, dampak ya, kalau berdiskusi ya. Kelompok 2 aman? Data cara pengertiannya dibaca dulu stimulusnya boleh, hasilnya di depan juga boleh. Nanti angkat satu permasalahan yang terjadi di perkotaan. Apa saja sih? Ya banyak tuh ya, tapi kita cuma satu saja. Lalu penyebab masalahnya apa, dampak yang terjadi di masyarakat apa, solusinya apa. Itu nanti akan dibacakan. Ya, selamat diskusi ya kelompok 2 ya. Kerjaannya kelompok berapakah yang mau dulu? Kelompok 1? 1 Pak. Oke. Kelompok 1, silakan dibuka diskusinya dengan moderatornya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak. Ya, satu orang. Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1, kelompok desa akan mengangkat permasalahan yang ada di desa. Yaitu yang pertama, banjir. Banjir penyebab permasalahannya ialah kurangnya daerah resapan air. Dampaknya terhadap kehidupan, penyakit yang disebabkan oleh banjir. Solusinya adalah membuat saluran drainase dan membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya fasilitas di desa. Penyebab permasalahannya, pemikiran orang desa itu kurang maju terhadap teknologi yang canggih sekarang. Dampak terhadap kehidupan, orang desa ketinggalan dengan teknologi yang sudah dikembangkan dengan sangat canggih. Namun ada solusinya, yaitu orang desa harus melakukan interaksi dengan orang kota supaya maju dalam teknologinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, tadi saya luruskan dulu ya. Ada 2 permasalahan ya. Siapa? Ya, ada permasalahan. Yang pertama tadi banjir, yang kedua adalah Kurangnya fasilitas. kurangnya fasilitas. Oke. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, silakan. Adakah yang mau dipertanyakan sebelum kita masuk ke tanya jawab? Untuk ananda saya yang tersayang di sana, skripsinya diperbaiki. Iya. Oke. Silakan. Dari kelompok 2. Tadi permasalahannya adalah banjir. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Sebagai orang desa, mereka ini menyatakan mereka kurang fasilitas dan sering terjadi bencana banjir. Penyebabnya tadi sudah disampaikan. Silakan kelompok 2.
Silakan. Adakah yang boleh dipertanyakan? Oke, butuh waktu ya. Oke. Oke ya. Silakan. Dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana solusi untuk cara menanggulangi ketika banjir itu solusinya? Solusi ketika terjadi banjir ya. Solusi yang ditanya ya. Silakan langsung saja kelompok 1. Baik, saya menjawab dari Sipang. Setelah menanyakan solusi dari banjir. Jadi yang pertama itu solusinya adalah akhirnya secara manusiawi harus sadar bahwasanya buang sampah pada sungai atau pada sungai tidak baik karena sehingga nanti kalau ada musimnya pada hujan itu membuat tersumbat suatu yang namanya aliran air, jadi sehingga mengakibatkan yang namanya banjir. Yang kedua, kesadaran manusia ini membuat suatu yang namanya tempat sampah untuk khusus maupun di rumah maupun di luar kota yang dapat mengurangi yang namanya kebanjiran, sehingga kita juga dapat tidak kenanya kebanjiran. Apabila ada kekurangan kami meminta maaf. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Gimana dari kelompok 2? Apakah ada lagi yang mau dipertanyakan? Tadi tentang banjir ya. Mereka ada 2 permasalahan. Siva gimana? Bisa diterima ya? Asasnya adalah gotong royong, saling membantu ya. Yang ada di desa seperti itu ya kalau bicara tentang permasalahan di desa dan di kota. Tepuk tangan untuk baiklah, sudah selesai presentasi, sudah selesai diskusi, tadi juga sudah sedang menarik ya. Nah, nanti kita akan buka presentasi di pertemuan berikutnya ya. Saya harap saudara nanti dalam keadaan sehat dan bisa lebih dulu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya saya tentang permasalahan desa dan kota link saya nih. Ada kira-kira atau sudah paham semuanya? Saya harap paham semuanya ya. Adakah? Oke, silakan. Bagaimana cara mengatasi wilayah kumuh Pak? Karena kepadatan penduduk di kota itu kan Pak, jadi sehingga ada orang yang tidak dapat tempat, jadilah mereka di kolong jembatan atau di tempat kumuh itu Pak. Cerita sedikit boleh? Selam area atau bahasa Indonesia adalah permukiman kumuh tercipta yang diisi oleh orang-orang yang datang dari desa. Paham ya? Orang desa, kota akan menjadi seperti magnet. Kota itu punya daya tarik tersendiri loh bagi orang-orang di desa. Jadi orang desa akan berpikir dan berbondong-bondong menuju ke kota dengan harapan tertentu. Yang paling banyak tadi sudah dibahas ya, adalah harapan mendapatkan pekerjaan. Saya pernah bilang ke Anda kan, di saat ini generasi milenial di zaman globalisasi seperti ini, untuk mendapatkan suatu pekerjaan dibutuhkan kualifikasi. Kualifikasi itu apa Pak? Tamat tengah. Anda besok tamat SMA nggak laku. Saya bukan merendahkan, itu kenyataan. S1 saja sudah mulai nggak laku kan? Nah, orang-orang desa tadi yang berpikir kalau di kota tadi, nanti aku sampai kota pasti dapat kerja. Ternyata sampai di kota kehidupannya keras, pekerjaan nggak didapat. Akhirnya kemana mereka? Maaf cakapnya nih, balik ke kampung malu ya. Maka mereka akan tetap bertahan di kota. Itulah menempati daerah-daerah slum area. Ada 3 sasaran slum area. Kolong jembatan, pinggir rel, pinggir sungai ya. Seperti biasa, siapakah yang bisa merefleksikan kira-kira yang mau, yang berkenan, bersedia? Silakan. Adakah? Bagaimana perasaannya? Kemudian pembelajaran apa yang didapat pada pertemuan kita pada awal? Silakan. Adakah? Ada? Frans, silakan. Baik, saya akan berada. Nanti dari perempuan 1 ya, biar adil. Kita kan bicara interaksi dulu ya. Oke, silakan. Saya akan berada. Ya.
juga ada kelebihan masing-masing selain desa dan interaksi juga ada. Jadi di sini juga Pak kami dapat membantu bahwasanya kehidupan desa belum tentu setenang nanti. Di kehidupan kota belum tentu juga seenak kehidupan desa. Jadi saya untuk terima kasih Pak bahwasanya pembelajaran pada ini saya sangat menangkap bahwasanya pengertian di desa dan kota itu sebenarnya sama, cuman karena hanya bahan pengolahan ataupun yang dimiliki beda-beda. Jadi sedemikian yang saya bisa refleksi. Oke, terima kasih Frans. Tepuk tangan buat Frans. Ya, tadi yang baiklah, ada yang laki-laki, baiklah sekarang yang kaum ibu-ibu. Ada yang bisa merefleksikan? Dari kelompok sini deh ya, kelompok kota. Silakan. Jangan malu-malu. Oke, Stefani. Ini pertama saya sangat suka dengan proses pembelajaran ini, bukan berarti sebelumnya saya tidak suka, cuma saya melihat banyaknya keaktifan yang ada semua. Sesuai kesepakatan ya. Saya juga suka dengan proses pembelajarannya karena di balik-balik ketegangannya berpikir ada diskusi, jadi fresh otaknya. Jadi saya mau keaktifan kita ini dapat kita jalankan makin ke depannya, tidak berkurang gitu. Terus saya juga sangat paham dengan pembelajaran pada hari ini bahwasanya kota dan desa itu adanya interaksi ya, karena di desa itu berasalnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga kota yang menjadi pusat perindustrian atau pengolahan itu orang desa berkunjung ke kota untuk mencari pekerjaan dan orang kota membutuhkan bahan bakar dari desa. Dan mungkin sekian dari kami. Atas kekurangan saya mohon maaf, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Siti Fani maupun kelompoknya. Tepuk tangannya. Jadi dari dua yang sudah merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, ada perasaan bahagia ya, ada perasaan yang menyenangkan, terus bisa dipahami materinya ya. Nah ini paling penting ya Anda sekalian. Kalian jangan lupa ya, makanya tadi saya bilang kan di awal kan, tinggalkan dulu beban sejenak, kita fokus. Nah kita sudah sesuai dengan kesepakatan ya, jangan ada yang galau-galau ya. Nah jadi mungkin dari pembelajaran kita pada hari ini yang bisa kita tangkap adalah sumber daya manusianya, sumber daya alamnya yang ada di kota, kehidupan di desa. Nah itu bermacam ragam dan terdapat berbagai masalah, namun sudah kita selesaikan dengan menyampaikan beberapa solusi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke klasifikasi desa dan kota. Jadi nanti kita akan lihat desa itu ternyata jenisnya apa saja sih, kemudian kota itu jenisnya apa saja sih. Nah, mungkin Anda pernah dengar nggak kota yang namanya kota metropolitan? Pernah ya? Nah, nanti akan kita bahas kupas tuntasnya di pertemuan selanjutnya. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ambil yang baiknya ya. Jangan ambil yang negatifnya dari pembahasan kita tadi. Tetap semangat ya, tetap semangat, jangan lupa bahagia, selalu hadir seutuhnya. Sekali lagi tepuk tangan deh untuk 12 tiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya ini Pak? Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan dilanjutkan supervisi di kelas ya Pak ya. Nah hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, menurut Bapak apa tujuan kegiatan pasca observasi ini Pak? Tujuannya yang pasti pas sekali kan setelah itu ya. Setelah ini yang pasti menganalisa hasil observasi kita kemarin yang sudah kita kemudian area pengembangan diri dan perbaikan ke depan. Apa tujuannya menganalisa observasi kemarin, kemudian area pengembangan dan perbaikan hasil observasi gitu Pak ya. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan pasca observasi ini? Yang pasti Bu, percakapan kita ini harapannya ke depannya
ada sedikit evaluasi terhadap diri saya sendiri tentang terutama yang diobservasi gitu kan, untuk bagaimana meningkatkan ya pembelajaran untuk kedepannya lah Bu terhadap siswa gitu kan. Nah, itu harapannya. Jadi dalam percakapan ini nanti adalah sedikit motivasi atau trik dan tips yang diberikan untuk perbaikan ke depannya. Bapak ya, Bapak mengharapkan dari percakapan ini ada motivasi, ada trik untuk perbaikan ke depan ya Bapak ya. Bagaimana perasaan Bapak nih ketika selesai diobservasi? Awalnya Bu agak sedikit takut, grogi gitu ya, karena kan sebenarnya ya sebagai guru nggak harus seperti itu gitu kan. Namun namanya biasanya nggak ada observer di dalam, tiba-tiba ada gitu kan, ada grogi. Tapi setelah diobservasi perasaannya senang Bu. Senangnya itu jadi tahu gitu mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, dibenahi gitu kan. Karena ya kalau saya prinsipnya gimana sih buat pembelajaran itu lebih menarik gitu kan, yang digunakan ke anak. Jadi dengan adanya observasi itu saya bisa tahu di mana kekurangan saya Bu gitu yang harus saya perbaiki ke depannya. Jadi dengan adanya observasi Bapak bisa tahu kekurangannya di mana gitu Pak ya. Iya. Nah menurut Bapak bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ketika diobservasi itu? Pertama Bu, yang kita kemarin setelah saya lakukan dari setelah observasi, yang pasti pembelajaran menurut saya belum maksimal karena beberapa poin masih ada yang perlu saya benahi gitu kan. Saya saja sendiri sebagai gurunya masih menemukan hal yang perlu saya benahi gitu kan, apalagi itu observasi. Jadi menurut Bapak pembelajarannya kemarin itu belum maksimal gitu Pak ya. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bagian mananya nih Pak yang belum maksimal? Yang pertama Bu, menurut saya ini yang belum maksimal itu adalah dari peserta didiknya. Saya belum mampu istilahnya memotivasi, itu yang pertama. Yang kedua, mengaktifkan seluruh, karena kan kemarin saya buat 2 kelompok Bu. Nah, 2 kelompok itu menurut saya belum efektif untuk mengaktifkan siswa. Nah, itu menurut saya. Kalau untuk seluruhnya, overallnya ya menurut saya sudah gitu. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang kemarin itu bagian yang belum maksimal adalah mengaktifkan seluruh siswa ya, agar siswa terlibat aktif seluruhnya di dalam pembelajaran. Nah menurut Bapak nih, bagian mana ya yang perlu diperbaiki dari masalah yang Bapak sampaikan? Ya sayanya dulu gitu kan, mengorganisasi peserta didik, terus membagi kelompoknya gitu kan. Nah itu yang menurut saya perlu dibenahi untuk kedepannya, jadi tidak terulang lagi kondisi seperti kemarin gitu. Mengorganisasi kelompok ya Pak ya, agar tidak terulang lagi seperti yang sudah pembelajaran yang sudah. Nah menurut Bapak gimana caranya nih untuk mengorganisasikan kelompok ini? Ya yang pertama Bu, pembagiannya harus direncanain gitu kan, terus tidak boleh spontan dan dibagi dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompoknya itu jangan terlalu banyak orangnya gitu. Jadi kalau dia sedikit, dia nampak nanti kan keaktifan peserta didiknya. Terus kalau dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi nampak ya Bu. Kalau untuk kelompok kemarin Bu belum tergambar, itu menurut saya. Berarti Bapak akan mengorganisasikan kelompok dengan pembagian jumlah siswa yang lebih sedikit Ya. Kemudian tadi Bapak ada singgung nih tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasinya yang gimana nih Pak? Ya artinya pembelajaran diferensiasi itu kan Bu memang dalam pembelajaran itu penting ya. Pentingnya itu biar tercover atau melihat daripada kebutuhan siswanya, mulai dari kesiapan, kemudian minat dan profil ya. Jadi dengan adanya diferensiasi itu nanti kan bisa kita masukkan ada diferensiasi konten, kemudian proses, produk. Nah kalau kemarin Bu itu saya hasilnya itu produknya belum ada tuh, berarti masih dua diferensiasi aja, yang belum konten dan proses. Kalau hasilnya masih di LKPD saja kemarin. Nanti masih di LKPD-nya. Tadi Bapak menyampaikan hal yang perlu diperbaiki itu adalah tentang pengorganisasian kelompok, kemudian diferensiasinya, itu sudah Bapak sampaikan juga rencana perbaikannya. Nah menurut Bapak nih kedepannya area pengembangannya yang bagaimana lagi Pak? Area pengembangan Bu yang pasti nanti kalau dari diferensiasinya, diferensiasi produk Bu. Nanti untuk kedepannya saya akan coba yang lebih menantang Bu. Artinya begini, saya akan coba ke anak gitu kan, bisa nggak atau maukah atau mampukah anak tadi membuat project nanti yang ada hasilnya sebagai diferensiasi produknya. Jadi ya kan sekarang kan
banyak di media gitu kan, mulai dari apa namanya YouTube, video, poster segala macam. Jadi tergambar Bu. Jadi nanti maksud saya itu ketiganya dapat gitu. Proses, konten sama produknya. Kalau kemarin kan belum ada gitu kan. Itu yang maksud saya harapkan saya ke depannya seperti itu. Jadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan yang saya tangkap, Bapak kedepannya akan melakukan pengembangan di diferensiasi, ada diferensiasi konten, proses dan produknya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Gitu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini, dukungan apa yang Bapak butuhkan? Yang pertama, dukungan paling penting bagi saya, menurut saya itu adalah dari rekan sejawat. Nah, karena apalagi rekan sejawat yang serumpun Bu, yang satu mapel misalnya. Karena berbagi ide, sharing ide itu kan penting dalam melihat kebutuhan siswa kita. Kemudian yang kedua ya dukungan dari seluruh warga sekolah, Bu, stakeholder gitu kan, dari sekolah sampai ke guru-guru bahkan sampai masyarakat. Keren sekali rencana yang sudah Bapak sampaikan ya Pak ya. Mudah-mudahan Ibu. Dukungannya. Nah, rencananya ini kapan dilaksanakan Pak? Pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Ya nanti selalu Bu, kita rancang dulu kan, kita rancang dulu. Memang tidak dalam waktu dekat ini kan, karena merancang kita butuh proses. Sebenarnya dari awal semester kemarin sudah disiapkan, gitu kan. Namun kan kondisional Bu kan, ada perubahan-perubahan di tengah jalan tuh dengan kondisi realnya anak sekarang ini gitu kan. Mungkin 1 bulan ke depan nanti Bu bisa saya terapkan. Oke, 1 bulan ke depan ya Pak ya, Bapak berniat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau sekarang September, 1 bulan ke depan di bulan Oktober Pak ya. Ya, Oktober. Oke, saya tunggu kelanjutan ini Pak dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya izin nih Pak mau menyampaikan hasil pengamatan saya ketika observasi. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, dari observasi kemarin yang saya perhatikan, yang saya dapatkan, ada beberapa catatan khusus nih Pak. Yang pertama, Bapak di awal itu sangat bagus sekali mengajak peserta didik untuk hadir penuh gitu Pak ya. Bapak sampaikan untuk Bumdes, jadi peserta didik bisa fokus dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak juga ada melakukan budaya positif dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah ada. Bapak juga sudah menggunakan media ya Pak ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada gambarnya, kemudian ada videonya juga. Sumbernya saya lihat ada buku, ada LKPD juga Pak ya, tidak sudah Bapak lakukan. Nah, yang menarik Bapak di tengah-tengah siswa berdiskusi ada yang nampaknya kurang bersemangat, ada SBK-nya kemarin Pak ya, saya lihat Pak ya. Nah, ini yang terakhir yang sangat menarik menurut saya ada refleksinya. Jadi Bapak menyampaikan kepada siswa untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, menurut saya pembelajaran ini menarik, apalagi topiknya sangat menarik tuh, sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari desa dengan kota. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi Pak, dari bincang-bincang kita, dari percakapan kita, apa nih yang Bapak dapatkan? Pertama Bu, pengalaman ya, pengalaman karena sebenarnya kalau supervisi kan harus ada pascanya penyampaian dari hasil observasi. Jadi dari bincang-bincang kita ini saya tahu Bu kemana, walaupun Ibu bilang sudah menarik sebenarnya kan, tapi bagi saya itu belum ada rasa puasnya gitu kan. Pasti ada perbaikan-perbaikan, dan dari bincang-bincang ini kita tahu, saya tahu bahwasanya penerapan pembelajaran itu nggak semudah yang saya bayangkan Bu. Mungkin dulu ya Bu ya, dulu jeleknya saya ini, saya masuk ngajar sudah gitu, tanpa melihat bagaimana sih kondisi murid, bagaimana kesiapan gitu kan. Nah sekarang dengan ya adanya seperti ini, terus dikasih masukan, kita nonton gini, nah jadi saya tahu untuk membenahi ke depannya Bu. Jadi dari kegiatan pasca ini yang Bapak dapatkan bisa lah untuk memperbaiki ke depannya. Benar, sangat bisa. Oke Pak, saya tunggu tadi rencana Bapak dalam melakukan pembelajaran untuk kegiatan pasca observasi sampai di sini Pak ya. Baik Bu. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya Bu. Waalaikumsalam.